Pernah gak sih kamu ngerasa dalam hidup tuh kayak berjalan dalam ruangan gelap tanpa senter? Kamu kerja keras, belajar skill baru, investasi, tapi kamu gak tahu apakah ini keputusan yang tepat atau enggak. Nah, aku punya sesuatu hal menarik yang pengen aku bagiin sama kalian, yaitu makroekonomi. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Dirga di 30 Days Challenge Talking to the Camera. Hari ini adalah hari ke-27 aku ngomong di depan kamera. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Jadi beberapa bulan terakhir aku lagi semangat banget belajar makroekonomi. Bukan cuma teorinya aja ya, tapi aku juga lagi aktif mapping bagaimana pengaruh makroekonomi terhadap kinerja emiten saham yang pengen aku invest. Kayak aku tertarik invest di BBCA, ACES, dan lain-lain. Dan tahu gak sih, semakin aku mendalami belajar makroekonomi, semakin aku tercerahkan bahwa kita itu hidup kita reaktif. Ada tren AI, kita ikut belajar AI. Ada saham lagi rally, kita beli sahamnya. Tanpa kita tahu kalau ini kenapa kita harus belajar skill ini ya, ini kenapa harus kita beli saham ini ya, kita nggak tahu kenapa, buta. Kemudian setelah belajar ini, aku punya analogi. Kita itu seperti mendayung di laut. Nah, kita nggak tahu arah angin gimana, kondisi arusnya gimana, tujuan kita kemana. Pokoknya kita mendayung terus berharap untuk sampai. Sedangkan ketika kita belajar makroekonomi, kita tahu kayak anginnya gimana nih, arusnya gimana, kemudian kita mau ke arah mana, kapan kita harus mendayung cepat, kapan kita harus slow. Kita bisa berpikir secara strategik. Secara simpelnya, makroekonomi itu adalah studi ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan, skalanya besar. Bukan tentang harga tempe di pasar samping rumah kalian ya. Ini membahas tentang inflasi, kemudian suku bunga, kemudian nilai tukar rupiah, kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi ini keseluruhan, bukan hanya satu hal aja. Misalnya kayak kenapa sih harga iPhone mahal, kenapa Indomie laku. Nah, itu namanya mikroekonomi. Sedangkan makroekonomi itu lebih luas. Bagaimana dampak ekonomi dalam suatu negara mungkin bisa dibilang. Dan ini penting banget untuk dipelajari, bukan hanya untuk kalangan ekonom atau investor besar, karena makroekonomi berdampak langsung kepada kita. Gaji kita, harga kebutuhan kita, kemudian instrumen investasi yang akan kita pilih, semuanya dipengaruhi oleh makroekonomi. Nah, kenapa sih aku semangat banget belajar ini akhir-akhir ini? Dan jadi dalam beberapa bulan terakhir, aku sudah mulai mencoba untuk investasi di pasar saham ya. Emiten yang ku pilih adalah blue chip aja lah. Beli satu lot BBCA gitu. Habis itu cuma beli satu lot aja, ketika turun, wah anjing turun. Kemudian lihat emiten lain, kalau nggak salah ACES, kayak wah dia naik, beli itu aja. Nah, itu aku bingung, kenapa bisa turun, kenapa bisa naik. Kayaknya itu bikin frustasi gitu loh. Kemudian aku belajar kalau BBCA ini adalah banking stock, jadinya sangat dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga, margin Bank BCA pasti meningkat. Tapi demand kreditnya turun karena kan kreditnya mahal. Kemudian ACES itu kan menjual home improvement. Target pasarnya itu untuk yang kelas menengah lah. Kalau kelas menengahnya aja lagi tergencet, apa-apa mahal, ya sudah pasti penjualan ACES menurun. Dan akhirnya aku sadar kalau untuk keputusan investasi, terutama di saham itu nggak boleh gambling. Kalau cuma berdasarkan insting ini mau naik, itu mau turun, itu bukan investor, itu spekulator namanya. Kemudian ada hal lain yang aku pelajari. Ini makroekonomi nggak cuma mempengaruhi kinerja emiten aja, tapi juga mempengaruhi hidup kita secara langsung. Dengan kita mengetahui kemana arah ekonomi, kita bisa menyesuaikan skill yang dibutuhkan. Misalnya,
ekonomi sedang mengarah ke industrialisasi atau hilirisasi, sudah pasti tenaga teknis diperlukan kayak inventory, stock management, kemudian engineering untuk di lapangan itu pasti high demand, dan itu kesempatan kalian untuk pivot karir dari sekarang. Kemudian kalau misalnya ekonomi mengarah ke ekonomi digital, sudah pasti buat agensi digital, otomatisasi AI, kemudian hal-hal yang berbau digital sudah pasti high demand, dan kalian belajar ngoding tentunya, sehingga apa yang kalian pilih sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang ada. Dengan mengerti makroekonomi, kamu seperti punya peta gitu loh. Hidupku lagi 5 tahun sampai 10 tahun mau jadi apa sih? Nah, panduannya ini dari makroekonomi. Nah, kemudian aku akan breakdown beberapa hal yang terpengaruh oleh makroekonomi. Yang pertama adalah karir. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kita bisa tahu demand kerja kita berdasarkan kemana ekonomi kita mengarah. Misalnya, sekarang lagi tren AI misalnya, ya sudah pasti akan diperlukan data center, kemudian pengembangan aplikasi AI-nya, sudah pasti ada perlu teknisi untuk hardware-nya, teknisi untuk software-nya, kemudian manajemen jaringan, sehingga belajar skill-skill teknis ini akan membantu kalian menentukan karir di masa depan. Kemudian yang kedua yang paling jelas adalah saham. Jadinya ketika misalnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga, tentunya saham-saham bank akan terbantu karena marginnya meningkat. Tapi di sektor lain seperti sektor consumer dan sektor properti mungkin akan agak struggle. Kemudian kalian juga bisa menyesuaikan exposure emiten-emiten yang kalian pilih, apakah emiten yang lebih condong untuk ekspor atau lebih condong untuk impor. Kemudian yang ketiga adalah kalian bisa melakukan positioning hidup kalian. Misalnya, ketika kondisi lagi resesi, tentu perusahaan akan mengurangi proses hiring, sehingga kalian sebaiknya melakukan upskilling, fokus untuk menjadi yang terbaik di bidang kalian. Kemudian ketika kondisi semakin membaik, perusahaan-perusahaan mulai hiring banyak, di sanalah kesempatan kalian untuk pivot atau switch karir. Memahami kondisi makroekonomi ini seperti memahami musim dalam hal ekonomi, karena setiap musim memiliki strategi yang berbeda untuk menghandle-nya. Oke, sekian pembahasanku tentang makroekonomi. Menurut kalian penting gak sih belajar makroekonomi? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan hari-hari selanjutnya aku ngomong di depan kamera. Aku Dirga, bye-bye.